Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Ridayanti SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 45 Setapaku. Hari ini saya akan berbagi praktik baik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi sholat dan zikir di kelas 7 menggunakan pendekatan deep learning, berkesadaran, bermakna, dan bergembira. Hari ini saya akan menggunakan media visual sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah kami, dan juga akan menggunakan game teka-teki silang juga kuis interaksi yang akan saya praktikkan di kelas nanti. Harapan saya, semoga video ini menginspirasi untuk Bapak Ibu guru semuanya. SMP Negeri 45 Setapaku terletak di Desa Merbau. Desa Merbau adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Desa Merbau juga memiliki wilayah sebesar 86,8 km persegi. Wilayah ini berjarak 23 km dari pusat kecamatan dan 40 km dari ibu kota kabupaten. Desa Merbau dikelilingi oleh hamparan hijau yang didominasi oleh perkebunan karet dan juga sawit. Aksesibilitas desa ini meskipun telah terhubung dengan jalan kabupaten masih menyajikan perjalanan yang autentik, di mana aroma tanah basah dan hijaunya pepohonan menyambut setiap pendatang. Jaraknya tidak terlalu jauh dari ibu kota kabupaten, Batu Raja, memberikan keuntungan logistik tetapi juga mempertahankan karakter pedesaannya yang kental. Di sekolah kami terdapat 70 peserta didik dengan perekonomian menengah ke bawah, yang mana pekerjaan utama mayoritas orang tua peserta didik adalah petani dan pekebun. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani karet dan juga pekebun sawit skala kecil. Penghasilan mereka sangat tergantung pada harga karet ataupun sawit di pasar. Pekerjaan ini berat dan butuh waktu lama di kebun, seringkali dari pagi buta. Karena orang tua sibuk bekerja keras, mereka pun sedikit waktu dan energi untuk membantu anak belajar di rumah. Ini membuat sekolahan harus benar-benar menjadi tempat yang menarik agar anak-anak tidak lebih memilih ikut ke kebun daripada belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar tidak selalu berjalan lancar. Terdapat banyak sekali tantangan yang kami hadapi ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Salah satunya yaitu peserta didik yang tidak aktif dan cenderung diam. Akar utama dari keheningan ini adalah dominasi metode pembelajaran ceramah yang saya terapkan. Sebagai guru, saya berniat baik menyampaikan informasi yang banyak mungkin, tetapi metode ini menciptakan aliran informasi hanya dari satu arah saja, menjadikan saya sebagai satu-satunya pusat pengetahuan. Ceramah yang monoton ini gagal memicu rasa ingin tahu, diskusi, ataupun pemikiran kritis. Sehingga kelas terasa seperti sebuah ruang tunggu yang membosankan dan membuat anak-anak cepat mengantuk. Tantangan ini diperparah lagi dengan ketiadaannya lembar kerja peserta didik yang efektif dan menarik. Tanpa LKPD, peserta didik tidak memiliki panduan untuk mempraktikkan dan menerapkan materi yang baru mereka dengar. Asumsi bahwa semua murid sama, padahal setiap anak memiliki preferensi dan kecepatan belajar yang unik. Saya mengabaikan fakta bahwa anak-anak lebih suka melihat visual, mendengar auditory, dan bergerak kinestetik. Karena tidak ada diagnosis, materi disajikan secara rata untuk semua, sehingga sebagian besar anak merasa pelajaran itu tidak relevan atau sulit dipahami, karena tidak sesuai dengan cara belajar alami mereka. Tantangan terakhir yang melengkapi krisis ini adalah media pembelajaran yang tidak menarik. Di era modern ini, anak-anak terbiasa dengan visual yang cepat dan cerah. Media yang saya gunakan seperti papan tulis, polos atau slide presentasi yang syarat teks terasa kuno dan hambar. Media yang statis dan minim warna gagal merebut perhatian mereka. Kegagalan visual ini semakin memperkuat efek membosankan dari metode ceramah, menciptakan sebuah dinding yang memisahkan murid dari materi pelajaran. Kelima tantangan ini bersinergi menghasilkan sebuah lingkungan belajar yang tidak menstimulasi, menuntut sebuah gebrakan aksi yang terencana dan radikal.
Menyadari parahnya tantangan tersebut, saya mengambil langkah strategis pertama, menggali data diagnostik. Saya melakukan asesmen sederhana untuk memetakan gaya belajar mereka. Hasilnya, ternyata 80% peserta didik memiliki gaya belajar visual yang sangat dominan. Aksi selanjutnya harus berpusat pada visualisasi dan interaksi. Saya memutuskan untuk mendekonstruksi ceramah dan menggantinya dengan pengalaman belajar yang kaya warna, gambar, dan aktivitas. Aksi kedua, saya mulai memanfaatkan aplikasi desain yang mudah diakses seperti Canva untuk membuat materi. Konsep yang tadinya adalah deretan kalimat panjang kini berubah menjadi infografis, peta pikiran mind mapping, dan diagram yang tersusun rapi dengan skema warna yang menarik. Aksi ketiga, saya merancang LKPD yang tidak terasa seperti tugas sekolah, melainkan permainan kognitif. Contoh paling efektif adalah mengubah soal menjadi teka-teki silang atau TTS. Dengan TTS, murid dipaksa secara aktif untuk mengingat, mendefinisikan, dan mengaplikasikan istilah kunci pelajaran untuk memecah teka-teki tersebut. Aksi terakhir adalah mengubah evaluasi dari proses yang menakutkan menjadi perayaan pembelajaran. Saya menggunakan kuis interaktif melalui platform Wordwall. Kuis ini dilengkapi dengan musik, leaderboard atau papan skor, dan juga timer yang menantang. Elemen kompetensi ini secara instan memicu antusiasme dan kolaboritas, juga diskusi di antara kelompok murid. Alih-alih ulangan tertulis yang dingin, kuis interaktif memberikan feedback langsung, memungkinkan murid untuk segera mengetahui dan memperbaiki kesalahan mereka. Gamifikasi ini berhasil mengubah persepsi murid. Asesmen bukan lagi penghakiman, melainkan puncak acara yang paling ditunggu-tunggu dalam sesi belajar. Seluruh rangkaian aksi yang terstruktur ini menghasilkan transformasi yang luar biasa. Dampak yang paling terlihat adalah kebangkitan antusiasme dan partisipasi. Kelas yang tadinya pasif kini dipenuhi suara diskusi, tawa saat mengerjakan TTS, dan teriakan semangat saat memenangkan kuis. Anak-anak yang sebelumnya malu kini berani mencoba karena gamifikasi menciptakan ruang aman untuk mencoba dan gagal tanpa rasa takut. Keberhasilan pendidikan tidak lagi bergantung pada kehebatan guru dalam berceramah, melainkan pada akurasinya guru dalam memproses kebutuhan unik murid. Asesmen diagnostik adalah kompas yang menunjukkan arah yang benar. Kasus ini membuktikan bahwa strategi diferensiasi memperlakukan murid berbeda sesuai kebutuhannya melalui media visual dan gamifikasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan lingkungan pedesaan yang menuntut kerja keras fisik. Saya belajar bahwa peran saya adalah desainer pengalaman belajar, bukan hanya menyampaikan ilmu. Dengan mengubah pembelajaran menjadi pengalaman yang menarik, relevan, dan menyenangkan, kami berhasil mengembalikan gairah belajar di Desa Merbau. Anak-anak kini datang ke sekolah bukan karena kewajiban, melainkan karena merasa ingin tahu dan ingin berpartisipasi dalam petualangan kognitif yang telah kami ciptakan. Kita breaking dulu semuanya berdiri. Sudah siap berdiri? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk lima dua kali. Ya, masih ada yang kurang fokus. Tepuk lima satu kali. Sudah bisa semua. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Bagaimana yang menyenangkan? Kuis. Oh, kalian suka kuis ya? Oke, bagaimana menurut kamu pembelajaran di kelas pada hari ini? Menurut saya, pembelajaran di kelas hari ini sangat menyenangkan. Yang menyenangkan ketika ibu mengasih kuis di depan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Saya belajar tentang sholat dan zikir dan ibu menjelaskannya dengan sangat senang, dan ada kuis dan peta silang dan media yang menyenangkan. Bagian mana yang paling kamu sukai dari pelajaran hari ini? Yang saya sukai adalah teka-teki silang dan kuis. Oke.